Sekarang kita juga akan lihat seperti apa sih kegiatan atau upacara kemerdekaan di Selandia Baru. Iya. Kami sudah terhubung bersama dengan Pak Tantowi Yahya, Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Tantowi. Selamat pagi Pak Tantowi. Selamat pagi waktu Indonesia. Di sini sudah pukul 2:04. Selamat hampir siang setengah untuk 3. waktu Selandia Baru Betul. artinya ya. Ya Pak Baik. Tantowi, gimana nih kemeriahan kemerdekaan kita di Selandia Baru seperti apa? Alhamdulillah ya, karena di sini sudah tidak ada lagi pembatasan terkait protokol COVID. Jadi kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas dari mulai menyambut datangnya 17 Agustus sampai dengan tadi pagi perayaan yang sebelumnya adalah upacara bendera bisa dilaksanakan bersama dengan warga. Sayang sekali karena hari ini hujan dan udara dingin sekali, kami tidak bisa menyelenggarakannya di halaman parkir sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami laksanakan di dalam ruangan aula besar yang ada di KBRI yang dihadiri oleh kurang lebih 100 warga kita yang ada di Wellington. Pak Tantowi, Alhamdulillah sukses dan lancar. baik, Pak Tantowi, selain upacara biasanya ada kegiatan-kegiatan apa lagi nih yang digelar oleh kedubes kita di sana untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia? Ya, jadi 1 bulan sebelum tanggal 17 Agustus kami sudah melakukan serangkaian acara ya. Utamanya itu adalah acara-acara olahraga dari mulai voli, bulu tangkis, kemudian pingpong, kemudian catur, e-games, e-sport, kemudian ada kuis buat anak-anak dan lain sebagainya. Jadi selama 1 bulan itu suasana menyambut 17 Agustus itu sudah kami bangun, di samping untuk memperingati Hari Proklamasi juga adalah dalam rangka untuk terus meningkatkan silaturahmi di antara warga kita di sini dan juga para diaspora. Nah, alhamdulillah sukses semuanya. Partisipasi dari masyarakat di Selandia Baru sangat tinggi. Kemudian tadi setelah upacara bendera diikuti dengan resepsi, ya katakanlah demikian. Jadi ada makan-makan, potong kue, pemberian penghargaan, terus hiburan. Alhamdulillah, Mbak, meskipun di dalam ruangan, tapi tetap berlangsung dengan baik, sukses dan lancar. Ya, Pak Tantowi, ini konon katanya ini lebih landai penurunan COVID-19 di Selandia Baru. Ini kiat-kiatnya apa sih warga Selandia Baru hingga akhirnya COVID-19 di sana tidak ada pembatasan hingga hari ini? Ya, ini akibat kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya ya. Jadi memang untuk keluar dari krisis seperti pandemi COVID-19 ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Semua harus terlibat. Nah, di Selandia Baru ini, pemerintah Selandia Baru berhasil menciptakan tim 5 juta orang. 5 juta itu adalah penduduk Selandia Baru. Artinya apa? 5 million ini, setiap orang di Selandia Baru, apapun profesi dan latar belakang mereka, terlibat dalam upaya untuk keluar dari krisis. Jadi inilah yang harus ditiru oleh semua negara di dunia untuk segera keluar dari krisis ini. Syukur alhamdulillah sejak bulan Oktober tahun lalu bisa disebut sudah tidak ada lagi transmisi atau penularan COVID pada komunitas atau pada publik. Sehingga kami di sini sudah dibebaskan dari kewajiban untuk memakai masker, kemudian bebas untuk berkumpul sebanyak-banyaknya, tidak ada kewajiban jaga jarak. Namun demikian, tingkat kewaspadaan masyarakat Selandia Baru ini sudah tercipta. Jadi COVID menciptakan normal baru. Jadi masyarakat itu akhirnya terbiasa dengan cuci tangan, kemudian ketika dia tidak sehat, ketika dia harus keluar rumah dia pakai masker, kemudian naik transportasi publik juga pakai masker. Jadi ini adalah normal baru yang sudah terlaksana dengan baik di sini. Ya, bahkan dari video yang kami terima benar sekali terlihat bahwa di sini sudah tidak ada yang memakai masker ya Pak ya. Apakah di sana artinya memang aktivitas sudah kembali normal 100%? Bisa disebut demikian karena transmisi COVID pada komunitas itu sudah tidak ada. Ada beberapa kasus COVID ya, ada beberapa, tapi semuanya itu ada di tempat karantina.
yang dibawa oleh para pendatang, dalam hal ini warga negara yang pulang kampung ke sini. Jadi di sini ada kewajiban siapapun yang masuk ke Selandia Baru harus masuk karantina selama 2 minggu. Nah, COVID ini ditemukan pada warga yang baru tiba tersebut. Tapi dalam waktu 2 minggu itu biasanya sudah dinyatakan positif, ya, kemudian langsung bisa dirilis atau dibebaskan, kemudian kembali ke masyarakat. Ya Pak Tantowi, meski di sana sudah melandai kasus COVID-19, apakah di tempat-tempat umum juga masih ada prokes ketat di sana Pak Tantowi? Prokes itu hanya ada di kendaraan umum, Mas. Jadi setiap kita naik transportasi publik, ya, apakah itu bis, taksi, kapal, sampai dengan pesawat terbang, itu mandatori atau wajib bagi semua penumpang untuk memakai masker. Lebih daripada itu bisa disebut sudah tidak ada. Tapi ada kesadaran sendiri yang sudah terbangun di masyarakat di sini ketika mereka berada dalam satu ruangan dan ruangan itu cukup sesak dan sirkulasi udara tidak begitu bagus, itu ya mereka otomatis memakai masker. Misalnya pada waktu pelaksanaan sholat Jumat, ya, itu di masjid-masjid yang kecil itu penyelenggara masjid itu menyediakan masker sehingga selama pelaksanaan sholat Jumat tersebut seluruh jamaah itu memakai masker. Tapi kalau masjidnya itu besar, di sini ada masjid besar, tidak ada kewajiban seperti itu. Jadi bisa saya sebut bahwa ya kehidupan sudah kembali normal di sini. Jadi terima kasih kepada peraturan yang benar-benar bagus, ya, dilaksanakan secara konsisten dan didukung oleh masyarakat. Itulah kunci sukses Selandia Baru untuk keluar dari krisis ini. Baik, Pak Tantowi, kalau kita kembali bicara mengenai perayaan Hari Kemerdekaan, kalau di KBRI di sana ada juga nggak sih lomba-lomba khas 17-an yang biasanya kita temukan di Indonesia, kerupuk, ya? seperti Betul itu. sekali, seperti lomba makan kerupuk dan sebagainya seperti Atau itu. bahkan di sana ada Pak panjat Tantowi? pinang mungkin? Ada Mbak. Jadi untuk anak-anak kita melaksanakan lomba khas Indonesia, ya, seperti lari dalam karung, kemudian memasukkan kelereng dalam botol, kemudian makan kerupuk, ya. Itu kan lomba-lomba khas atau lomba tradisional kita yang terus kita perkenalkan kepada masyarakat kita di sini, khususnya anak-anak yang lahir di sini yang tidak pernah merasakan atau mengetahui itu. Nah, di samping itu kita juga mengadakan game, ya, seperti quiz yang isinya adalah pertanyaan mengenai Indonesia. Jadi salah satu tugas dari KBRI itu bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang ada di berbagai kota di sini adalah membangun nasionalisme, terus memperkenalkan budaya-budaya kita agar supaya mereka tidak pernah lupa terhadap akarnya. Meskipun mereka lahir dan besar di sini, mereka tetap warga negara Indonesia. Betul sekali. Nah, yang membanggakan itu, ini saya harus katakan sangat membanggakan. Di Selandia Baru ini banyak sekali warga negara Indonesia yang profesinya itu profesi yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah Selandia Baru, ya. Misalnya ahli gempa, ahli tsunami, petani dan peternak sukses, ahli IT, kemudian ahli ekonomi kreatif. Profesi-profesi seperti ini itu sebenarnya jika mereka ingin menjadi warga negara Selandia Baru itu karpet merah. Karena negeri ini membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan seperti itu. Namun apa yang terjadi? Orang-orang tersebut, warga negara kita itu tetap setia. Setiap 5 tahun memperpanjang paspor mereka. Mereka bangga sebagai warga negara Indonesia. Dan saya terus terang terharu. Bahwa mereka itu gampang sekali untuk pindah warga negara. Tapi mereka tidak melakukan itu. They are proud, mereka bangga sebagai warga negara Indonesia. Pak Tantowi kan sudah hampir 5 tahun ya bertugas di sana. Apa sih yang paling dirindukan dari suasana Hari Kemerdekaan di Indonesia? Terus terang suasana, Mbak, ya. Jadi suasana pesta menjelang 17 Agustus itu, apalagi di kampung-kampung, ya. Saya kan orang kampung, saya lahir di kampung kecil di Sumatera Selatan, kemudian besar di Palembang. Itu meriah betul. Jadi 17 Agustus itu benar-benar pesta rakyat.
dari rakyat untuk rakyat. Jadi ada gabungan suasana haru dalam konteks kita mengenang detik-detik proklamasi, tapi ada suasana ceria dan gembira karena kita merayakan kemenangan. Jadi kita merayakan hasil perjuangan dari para pejuang dan pahlawan bangsa dalam memerdekakan negeri ini. Karena kita tahu bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan pemberian, bukan terjadi begitu saja, tapi hasil perjuangan ratusan tahun oleh para pejuang bangsa yang telah meminta korban nyawa, korban keluarga, serta korban harta. Nah, tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan perjuangan mereka dalam rangka untuk menciptakan Indonesia yang tangguh, ya, dan Indonesia yang tumbuh. Baik, terima kasih banyak Pak Tantowi Yahya, Duta Besar RI untuk Selandia Baru. Kita juga berdoakan di sana tetap semangat dan tetap sehat untuk merayakan kemerdekaan kita ini. Salam juga tentunya untuk saudara-saudara kita, warga negara Indonesia yang berada di Selandia Baru. Terima kasih sekali lagi Pak Tantowi Yahya.